Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, di sini saya akan update terkait analisa seputar Bitensor, teman-teman, atau yang lebih kita kenal dengan tikernya yaitu TAO, teman-teman ya. Dan seperti biasa, di sini kita akan coba untuk bahas dan kulik koin Bitensor ini, baik dari segi price actionnya hingga ke fundamentalnya, teman-teman. Kita akan coba lihat tokenomicsnya gimana dan fundamentalnya seperti apa sedikit demi sedikit. Dan juga seperti biasa, saya sangat menyarankan teman-teman buat teman-teman yang mau dapat informasi seputar kripto dan sebagainya, teman-teman boleh banget nih untuk baca-baca artikel-artikel yang seperti ini, teman-teman, karena bisa menambah conviction dan juga pengetahuan teman-teman tentunya terkait koin-koin tertentu, lebih khususnya untuk aset yang teman-teman mau investasikan, teman-teman. Karena pengetahuan itu sangat penting ya, sehingga teman-teman nggak beli kucing dalam karung dan teman-teman tahu nih exactly-nya seperti apa aset yang teman-teman beli. Misalkan Bitensor ini, misalkan cara kerjanya seperti apa, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, sehingga teman-teman tahu nih aset apa sih atau fungsinya aset teman-teman itu seperti apa, teman-teman, dan projectnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kurang lebih teman-teman, ketika kita membahas terkait Bitensor ini, teman-teman itu bisa coba amati melalui CMC atau Coin Market Cap. Di sini Bitensor atau TAO ini sudah berada di urutan ke-39 dan artinya masuk top 100 bahkan top 50 di Coin Market Cap. Dan kalau teman-teman filter lagi berdasarkan naratif atau juga segmentasi AI dan Big Data, di sini dalam kategori AI dan Big Data ini Bitensor masuk ke urutan yang ketiga, teman-teman. Tepat di bawah Near Protocol dan juga Artificial Super Intelligence Alliance, teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk bahas price actionnya terlebih dahulu, teman-teman, atau technical analysisnya, di mana kita semua tahu ya, teman-teman, sebelumnya market sempat mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman. Kalian bisa lihat ini juga tergambar ya lewat tahun, di mana beberapa hari terakhir di sini sebelumnya ya turun hampir 40%, bahkan 40% lebih, teman-teman, dari Bitensor ini. Dan sekarang di sini ternyata mulai ada pullback yang mana menunjukkan kabar yang cukup baik ya, paling nggak untuk holder TAO ini, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan coba bahas garis besarnya, teman-teman. Ketika TAO ini listing, teman-teman, ternyata tidak menunjukkan performa yang cukup oke sebenarnya, karena di sini ketika dia listing dia terus menunjukkan downtrend, teman-teman. Dia terus bergerak ke bawah sepanjang dia baru listing, teman-teman. Jadi dia pergerakannya cukup downtrend. Yang mana kalau kita buat secara lain, teman-teman, atau line chart, teman-teman bisa lihat dengan clear bahwasannya ini tentu adalah downtrend. Dan seperti biasa saya udah tandain untuk area-area pentingnya, yang mana bisa teman-teman tinjau sebagai area-area penting yang mungkin akan menjadi kunci dalam pergerakan dari Bitensor ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, di sini mungkin saya ubah lagi jadi line chart supaya teman-teman mudah, dan kita coba, teman-teman, untuk buat path-nya atau untuk buat pergerakannya. Misalkan kita ambillah dari sini, teman-teman, dia turun ke bawah sini, kemudian dia naik lagi ke sini, teman-teman, sempat naik dan kemudian turun, and then dia naik lagi dan kemudian turun lagi, teman-teman, ke bawah sini. Dan jelas ini adalah pergerakan downtrend, teman-teman ya. Namun di sini meskipun demikian, teman-teman, nah kayak gini kurang lebih pergerakannya, kalian bisa lihat atau bisa ketahui bahwasannya kita bertahan, teman-teman ya, di demand area yang ada di sini, yang mana ini adalah demand area yang sebelumnya sempat menahan harga TAO juga, teman-teman, dan hanya meninggalkan ekor nih, teman-teman, di bawah sini. Yang artinya di sini likuiditasnya sudah diambil and then dia naik lagi, teman-teman, ke atas. Dan ini mengartikan bahwa demand area yang ada di area sini, teman-teman, itu cukup strong untuk menahan pergerakan dari TAO ini. Dan sekarang TAO ini sedang ongoing ripping up atau climbing up, teman-teman, dan naik kurang lebih di sini 30%-an, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin sempat nyerok ya ketika memang sebelumnya lagi turun marketnya untuk TAO ini, dan hampir keseluruhan ya mungkin koin-koin di market kripto itu mengalami penurunan kemarin-kemarin, teman-teman. Dan buat teman-teman yang sempat serok, saya ucapkan congratulations, teman-teman, karena kalian pasti udah lumayan profit sekarang. Dan oke, di sini karena demand areanya berhasil menahan dan berarti tidak terbentuk nih yang namanya lower low baru, teman-teman, maksudnya. Jadi pergerakannya di sini kan teman-teman bisa lihat ketika di atas sini dia terus membentuk lower low, lower high, lower high, and then di sini ternyata dia nggak create lower low yang baru, teman-teman, melainkan di sini dia udah keburu naik, teman-teman ya. Dan harapannya, teman-teman,
dengan pergerakan yang seperti ini, Tau ini bisa mengonfirmasi pergerakan naiknya kembali dengan teman-teman kalian bisa lihat di sini dengan breakout yang supply area di sini teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia breakout supply area yang di sini, maka secara market structure ini akan kembali bullish lagi teman-teman. Karena dia melewati high yang di sini atau lower high yang di sini dan berubah menjadi higher high teman-teman. And then possible dia melakukan yang seperti ini. Dia testing dulu ke supply area yang nanti akan berubah jadi demand area jika berhasil di break. And then dia akan coba testing lagi ke atas kayak gitu teman-teman. Itu tentunya yang menjadi harapan ya para holder tahu teman-teman. Namun teman-teman perlu perhatikan juga ini masih masuk downtrend teman-teman, karena memang market structure-nya masih menunjukkan downtrend sebenarnya teman-teman, meskipun memang ada pergerakan yang signifikan di sini. Namun tentunya belum bisa menjadi konfirmasi sepenuhnya bahwasannya ini akan kembali menjadi uptrend ya. Mengingat tahu ini juga meskipun masuk ke narasi AI di sini teman-teman bisa lihat memang pergerakan downtrend-nya cukup signifikan. Nah, apabila memang ternyata tahu ini gagal untuk membuat skenario tadi, maka ada potensi tahu ini nanti hanya testing mungkin ke trend lainnya, atau mungkin bahkan nggak sampai ke supply area-nya, and then dia akan turun lagi teman-teman ke bawah teman-teman. Dan apabila tahu ini melewati demand area ini, maka tahu sekali lagi akan masuk ke fase price discovery, di mana kalian bisa lihat nggak ada harga historical yang lebih rendah teman-teman, yang berarti tahu akan mencari harga di mana memang ada buyer yang tertarik untuk membeli tahu ini teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman coba mungkin kalau menggunakan Fibonacci retracement mungkin teman-teman coba ambil dari sini. Oke, sorry teman-teman, salah fitur tadi, salah pencet. Nah, kayak gini, teman-teman bisa menemukan bahwa 1,618-nya ada di kisaran 89-an teman-teman. Dan tentunya sangat tidak diharapkan pergerakan harga tersebut oleh para holder tahu tentunya ya teman-teman. Tapi sebelumnya juga teman-teman wajib tahu dulu bahwasannya saya sangat disclaimer keras teman-teman, bahwasannya analisa yang saya berikan ini bukanlah bertujuan untuk memberikan teman-teman atau memaksa teman-teman untuk menjual atau membeli aset tertentu teman-teman, bukan sama sekali, bukan rekomendasi jual beli teman-teman, tapi harapannya bisa teman-teman jadiin sebagai informasi tambahan dan juga second opinion dalam pengambilan keputusan teman-teman, sehingga sangat diharapkan untuk teman-teman lakuin riset mandiri, do your own research teman-teman, karena memang setiap transaksi teman-teman adalah tanggung jawab ya teman-teman, dan juga resikonya tentu kalian tanggung secara individu. Nah, oke teman-teman, di sini tadi kita udah lihat untuk skenario yang mungkin terjadi pada Bitensor atau TAO ini, dan juga area-area pentingnya teman-teman, di mana di sini ada supply area yang menahan pergerakan TAO beberapa kali. Di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kemudian jadi resistance kita di sini. Dan juga ada supply area di atas yang juga menahan pergerakan Bitensor beberapa kali teman-teman. Dan ya, kurang lebih ini adalah dua supply area yang teman-teman bisa lihat dalam time frame yang lebih dekat ya teman-teman untuk Bitensor. Dan juga di sini ada demand area yang memang berhasil menahan pergerakan dari TAO atau Bitensor ini. Nah, di sini kita coba move on atau pindah ke token terminal teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat data Bitensor ini. Menurut saya data ini tidak bisa dibilang jelek banget teman-teman, karena memang meskipun di sini ada minus-minus teman-teman yang kalian bisa lihat, namun ternyata token trading volume-nya selama 1 bulan ini itu mengalami kenaikan yang lumayan teman-teman, yaitu sekitar 47,5%, dan market cap-nya juga meningkat sedikit teman-teman ya. Jadi secara token terminal di sini datanya nggak terlalu buruk sebenarnya. Dan kalau kita lihat nih dari cryptorank.io, teman-teman bisa lihat bahwa Bitensor yang di-back oleh salah satu venture capital seperti Polychain Capital ini, kalau kita lihat teman-teman dari segi analytics-nya teman-teman, kita coba pindah ke analytics. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya di Q1 itu tahu mengalami kenaikan yang memang cukup signifikan ya. Namun sangat disayangkan di Q2 ini Bitensor ini turun 48% atau minus 48%, dan di Q3 sekarang sedang minus 3,14% teman-teman. Namun kita coba lihat nih teman-teman, apakah di Q3 ini bisa berubah menjadi positif dan di Q4-nya bisa menunjang kenaikan dari Bitensor ini, atau justru Q3 ini akan berakhir dalam fase di mana Bitensor harus mengalami koreksi yang lebih dalam teman-teman. Dan mungkin segitu aja untuk analisa saya seputar TAO atau Bitensor. Dan coba deh teman-teman komen nih di kolom komentar di bawah pendapat kalian dan analisa kalian terkait Bitensor atau TAO ini. Apakah narasi AI memang bisa menunjang kenaikan harga dari Bitensor ini teman-teman, atau kalian berpendapat lain? Feel free teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, dan harapannya bisa terjadi tukar pikiran teman-teman, baik saya dan teman-teman maupun kalian dan yang lainnya teman-teman ya.
Thank you banget yang udah nonton dan support saya sampai saat ini teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai habis and I'll see you in the next video teman-teman.